Jadi kalau ini satu lidi, diikat. Sudah yang masuk di sini, lidi-lidi yang masuk di sini, itu romantik. Lidi-lidi yang masuk di sini itu barok. Lidi-lidi yang masuk di sini klasik dan seterusnya. Sekarang ikatan itu buka. Buka ini jadi sendiri-sendiri gitu. Burst into pieces. Nah, sekarang yang penting adalah piece-nya itu. Piecesnya itu. Piecesnya dari suatu individu, bukan dalam kesatuannya. Nah, sekarang wacana yang seperti itu terbuka. Tempo hari ada pertanyaan dari belakang sana, kalau begitu apakah kita ini juga bisa membuat? Oh ya. Sekarang itu batas antara seperti yang dulu ditarik itu antara profesional dan diletan. Itu demikian tegasnya itu. Sehingga orang-orang diletan tidak amatir, tidak berani pentas di depan publik. Tapi sebetulnya sekarang siapa saja. Anda pun kalau yang tidak bisa bermain musik atau apa itu boleh aja bikin musik. Lalu kamu mencoba di depan publik. Boleh. Tidak ada syarat apapun untuk itu. Kalau Anda bisa tampil, tampil saja. Cuma ya kemudian risikonya Anda harus bertanggung jawab pada penonton. Maka saya tulis yang di situ itu apa istilahnya itu. Kita nggak boleh mempermainkan penonton. Penonton itu memberikan apresiasi, memberikan suatu privilege kepada pemain. Kalau pemain seenaknya sendiri mempermainkan penonton. Wah, itu berat kalau saya. Seperti sekarang ini. Saya duduk di sini, Anda memberikan apresiasi, memberikan privilege kepada saya untuk mengomong sendirian kepada saudara, kepada teman-teman. Kalau saya seenaknya, itu nggak boleh. Nah, tugas daripada yang apa itu yang dibilang profesional dan yang dilitan itu ada di situ. Maka saya tulis di situ tempo hari ada macam-macam, ada yang menggantung di atap, ada yang main gitar di Sungai Ciliwung dimainkan begini, butirnya nggak bunyi, yang nonton banyak, mana bunyinya itu? Itu yang saya sebut mempermainkan penonton ya. Lalu kemudian yang saya sebut di situ membawa sapi di tengah, sapinya berak, orangnya pada penuh pada bertepuk tangan. Ya dalam konteks itu saya masih kuno gitu. Saya belum bisa menerima. Ketika itu saya ini penonton gitu. Diberi suguhan sapi berak, wah saya nggak bisa terima itu. Mungkin orang mengatakan tontonannya gratisnya, tapi saya meluangkan waktu. Untuk itu saya kehilangan waktu, saya meluangkan waktu saya yang berharga. Kemudian saya juga memberikan perhatian kepada Anda. Saya memberikan atensi kepada Anda. Masa Anda memberaki saya? Nah itu kalau profesional, pertimbangan itu harus menjadi pertimbangan utama. Makanya citat itu saya taruh sebagai caption di atas. Sebagai seruan kepada seniman kontemporer. Supaya itu diperhatikan. Wah itu saya maki-maki betul. Karena kedudukan saya waktu itu dari penonton. Saya maki habis-habisan. Kalau perlu saya ajak berkelahi. Karena ya itu menyembelihkan penonton gitu. Tidak tertutup kemungkinan orang mau bikin eksperimen. Oh oke kok bikin eksperimen. Tapi perhatikan bahwa saya datang untuk kamu, saya meluangkan waktu untuk kamu, saya memberikan atensi untuk kamu, dan saya memberikan privilege, hak-hak istimewa untuk kamu sebagai seniman. Jangan sepelekan saya duduk di sini sebagai penonton. Itu pesan saya yang saya sampaikan. Pasti banyak sebetulnya contoh-contoh itu musik masa kini yang bisa kita
eh, kemukakan, saya harus mengambil sedikit-sedikit saja. Tapi intinya adalah bahwa ini yang membedakan antara pendekatan karya yang saat ini dengan sebelumnya. Nah, berikutnya saya akan mengajak kepada dua orang yang ingin saya paparkan dalam kesempatan ini. Saya memang betul-betul mengambil dua orang ini untuk kita bicarakan, untuk kita didiskusikan, untuk saya perkenalkan kepada Anda dan publik yang lain kalau ada kesempatan, yaitu Tony dan siapa? Adrianus Prabowo, Tony Prabowo dan Adrianus Prabowo. Tapi sebelum melangkah ke sana, saya ingin membuka kesempatan kepada Anda, barangkali ada yang mau bertanya atau berkomentar atau apa. Silakan. Tidak ada? Ya, silakan, Mas. Tentang yang musik bangsa-bangsa atau musik yang world music ya. Yeah. Itu memang sebagai istilah memang kan abad ke-20 ya. Tapi bukankah komposer klasik seperti misalnya Mozart atau siapa ya? Itu ada musik Turki yang dia pakai ya, Mars Turki kemudian Edvard Grieg misalnya dalam Pirkin itu dia pakai juga musik-musik dari Pirkin jalan-jalan ke berbagai tempat itu, dan di situ langgam musiknya juga tidak semuanya barat. Terus kan Debussy juga begitu ya. Nah, itu artinya sebelum abad 20 kan sebetulnya sudah ada juga pengaruh dari tradisi musik lain terhadap komposisi musik. Nah, itu gimana komentar Mas? Iya. Terima kasih. Kalau Mozart memasukkan musik Turki, jelasnya Turkische March pada karya Mozart, violin concerto A mayor, Kugelverzeichnis Kavoy berapa saya tidak 469 kalau tidak salah. Itu hanya sebuah eksotisme, ya. Hanya suatu eksotisme. Bukan hanya Mozart, beberapa juga mengambil itu, misalnya Mendelssohn, Beethoven juga mengambil itu. Tapi hanya suatu eksotisme saja ya. Bukan sengaja untuk menturkikan Turki menjadi klasik gitu. Dan kalau Debussy lain itu. Debussy seperti saya sudah terangkan kemarin itu sadar bahwa ini sumpek dengan perkembangan musik abad ke-19 romantik itu. Dia mencari jalan keluar. Lalu dia melakukan studi di daerah Balkan, di Rusia, di selatan, di Mediterania, kemudian di Timur Tengah, dan secara insiden dia mengunjungi Expo di Paris tahun 1889 kalau tidak salah, mendengar gamelan. Dia sangat tertarik sekali dengan itu, lalu kemudian mengambil elemen spirit dari gamelan itu untuk musiknya. Tapi itu ya tidak sebagai tujuan gitu. Ya. Jadi musik-musik di luar Amerika sama sekali belum mempengaruhi perkembangan musik abad 19. Baru sesudah Debussy, Bartók itu dengan sengaja dengan musik Mozart, musik Hongaria, musik-musik Romania, Bulgaria dan seterusnya, dia dengan sadar memakai kultur itu sebagai basis musiknya. Nah, tapi betul-betul yang musik bangsa-bangsa yang disebut world music itu baru tampil sekitar 1970-an. Dimulai saya ceritakan di situ ketika Yehudi Menuhin pergi ke India bertemu dengan Ravi Shankar, membuat kolaborasi, dia main violin, Ravi Shankar memain sitar. Wah, itu semuanya terbuka matanya gitu. Mereka lalu kemudian agak melebih-lebihkan. Ternyata Barat dan Timur bisa ditemukan gitu. Kemudian dia bertemu dengan Dr.
eh,